Oke, halo semuanya. Di sini kami akan membahas tentang perancangan IRD mengenai rental kendaraan. Sebelum itu, di sini kita akan mengenalkan nama masing-masing. Kenalkan, saya Ikomang Wahyu Saputra. Saya Satrio Seno Akbar. Saya Belisia Benedikta. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas PPT yang ada di masa ini. Oke, slide selanjutnya. Oke, pada kali ini saya akan baca tentang latar belakang. Pada bisnis rental kendaraan motor masih menghadapi kendala operasional akibat penggunaan sistem manual yang rentan atas kesalahan, seperti double booking, kehilangan data, serta kesulitan dalam pengelolaan kendaraan dan keuangan. Selain itu, minimnya pemanfaatan sistem digital membuat proses operasional menjadi kurang efisien dan sulit bersaing dengan kompetitor. Kondisi ini juga berdampak pada lambatnya pelayanan dan kurang optimal dalam pengelolaan data. Oleh karena itu, diperlukan perancangan database menggunakan IRD agar data dapat dikelola secara terstruktur, terintegrasi, dan lebih efektif dalam mendukung pengembangan sistem. Oke, pada slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan lanjutkan dari solusi dan tujuan. Pertama, yaitu model sistem ini akan menyelesaikan masalah pencatatan manual dan menjadi sistem yang digital. Lalu yang kedua, pengelolaan data jadi lebih mudah dan struktur, lalu mengurangi kesalahan input dari data. Selanjutnya, informasi ketersediaan data jadi lebih cepat dan mudah, mendorong efisiensi kerja dan pelayanan yang lebih baik ke pelanggan, lalu memperbaiki sistem laporan agar lebih rapi dan mudah diakses. Oke, selanjutnya adalah entitas, yaitu pertama ada entitas admin, berfungsi sebagai pengelolaan sistem yang bertanggung jawab terhadap jalannya transaksi. Lalu kedua ada entitas pelanggan yang mempresentasikan pengguna yang melakukan penyewaan motor. Lalu slide selanjutnya, motor yang menyimpan data kendaraan yang tersedia untuk disewa. Lalu ada entitas reservasi digunakan untuk mencatat pemesanan sebelum transaksi dilakukan. Entitas selanjutnya, slide, yaitu entitas transaksi merupakan inti dari proses penyewaan yang mencatat aktivitas sewa secara lengkap. Lalu ada pembayaran, digunakan untuk mencatat proses pembayaran dari transaksi. Dan terakhir, slide-nya mohon digeser. Ada entitas denda, yang merupakan inti dari proses penyewaan yang mencatat aktivitas sewa secara lengkap juga. Nah, untuk atribut, slide-nya mohon digeser. Untuk atribut dari entitas admin, terdapat atribut ID sebagai primary key, lalu ada nama admin, username admin, dan password. Yang kedua, entitas pelanggan dengan atribut ID pelanggan sebagai primary key, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor HP, dan nomor KTP. Lanjut, slide berikutnya, yaitu entitas motor. Memiliki ID motor sebagai primary key dengan atribut tambahan lainnya seperti merek motor, tipe motor, plat motor, tahun motor, dan statusnya. Lalu ada entitas reservasi yang memiliki atribut ID reservasi sebagai primary key, serta tanggal reservasi, ID motor sebagai foreign key, dan ID pelanggan sebagai foreign key juga. Atribut dari entitas denda, memiliki ID denda sebagai primary key dengan atribut ID pembayaran sebagai foreign key, jumlah dendanya, dan keterangan. Oke, untuk relasi akan dibacakan oleh teman saya berikutnya. Nah, di sini ada relasi dalam sistem rental kendaraan, pelanggan memiliki hubungan satu ke banyak dengan reservasi dan taksasi, di mana satu pelanggan dapat membuat banyak reservasi dan melakukan banyak transaksi. Motor juga berhubungan satu ke banyak dengan reservasi dan taksasi karena dapat digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Nah, selain itu, admin memiliki hubungan satu ke banyak dengan transaksi karena dapat menangani banyak proses penyewaan. Setiap transaksi memiliki hubungan satu ke satu dengan pembayaran, yang dimana artinya satu transaksi hanya memiliki satu data pembayaran. Dan terakhir, pembayaran memiliki hubungan satu ke nol atau satu dengan denda, sehingga tidak semua pembayaran memiliki denda. Namun jika ada hanya satu denda yang terkait. Nah, berikutnya di sini ada gambarnya. Sistem rental motor pada gambar ini terdiri dari beberapa entitas utama yang saling terhubung, yaitu admin sebagai pengelola sistem, pelanggan sebagai penyewa, dan motor sebagai objek yang disewakan. Proses pemesanan dicatat dalam reservasi yang menghubungkan pelanggan dan motor,
Kemudian dilanjutkan ke transaksi sebagai inti penyewaan yang melibatkan pelanggan, admin, dan motor. Setiap transaksi memiliki satu data pembayaran untuk mencatat proses pembayaran dan dapat memiliki denda jika terjadi keterlambatan atau pelanggaran. Seluruh entitas saling berelasi dengan konsep satu ke banyak dan satu ke satu, sehingga sistem mampu mengelola proses rental secara terstruktur, terintegrasi, dan efisien. Nah, terakhir ada kesimpulannya. Perancangan ERD pada sistem rental kendaraan membantu menggambarkan struktur database secara jelas dan terorganisir, sehingga memudahkan pemahaman hubungan antar data serta proses pengembangan sistem. Dengan desain yang sistematis, sistem mampu mengolah alur mulai dari reservasi, transaksi, pembayaran, hingga denda secara terintegrasi. Selain itu juga, ERD juga membantu mengurangi kesalahan, mencegah redundansi data, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sistem sesuai kebutuhan. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami tentang mengenai ERD rental kendaraan. Sekiranya apa yang kita jelaskan kepada teman-teman bisa dapat dipahami. Sekian dari kami, terima kasih.